Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juan Bimo Sukoco di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita masuk ke materi ketujuh terkait dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau prestasi kerja pegawai adalah merupakan instrumen organisasi untuk mengukur prestasi individu. Setiap pegawai tentang seberapa besar individu atau pegawai itu menunjukkan produktivitasnya sebagai kontribusi terhadap kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan. Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal adalah proses melalui organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Terdapat bias di dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah halo effect. Hal ini terjadi jika pendapat pribadi penilai mempengaruhi dalam penilaian, misalnya like atau dislike, atasan kepada bawahan. Kemudian pada kecenderungan terpusat banyak penilai yang tidak suka menilai karyawan secara detail sehingga memilih membuat penilaian rata-rata atau nilai tengah. Kemudian bias terlalu lunak dan terlalu keras, di mana kesalahan terlalu lunak, kemudian dalam menilai, dan kesalahan yang terlalu keras. Yang keempat adalah prasangka pribadi, mencakup senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, status sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah pengaruh kesan terakhir, dipengaruhi oleh kegiatan pegawai yang paling akhir, di mana kegiatan terakhir ini baik atau buruk lebih diingat oleh penilai. Adapun tujuan penilaian kinerja ialah memperoleh bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Tujuan atau kegunaan penilaian kinerja antara lain perbaikan prestasi kerja, kemudian penyesuaian kompetensi, kemudian keputusan penempatan, yang keempat adalah kebutuhan latihan pengembangan, kemudian perencanaan dan pengembangan karir, kemudian penyimpangan proses staffing, kemudian ada juga ketidakakuratan informasi, kemudian kesalahan desain pekerjaan, sampai dengan kesempatan kerja yang adil. Nah, unsur-unsur yang dinilai di dalam penilaian kinerja ini biasanya meliputi ada kesetiaan, yaitu ketaatan dan pengabdian, kemudian prestasi kerja berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab, yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan berani mengambil resiko. Nah, keempat ada ketaatan, yaitu kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan kedinasan dan tidak melanggar peraturan tersebut. Yang kelima adalah kejujuran, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Dan yang keenam adalah kerjasama, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas. Yang ketujuh ada prakarsa, yaitu kemampuan mengambil keputusan, langkah-langkah, atau tugas pokok tanpa harus menunggu perintah dari atasan atau pimpinan. Dan yang kedelapan adalah kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Adapun pejabat penilai adalah atasan langsung dari pegawai yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaiannya terhadap pegawai bawahnya apabila telah membawahi pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. Biasanya begitu. Kemudian sifat dan kegunaan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah bersifat rahasia. Oleh karena itu, hasil penilaian kinerja harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan kepegawaian, misalnya kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, dan lain sebagainya. Adapun umpan balik bagi manajemen personalia. Penilaian kinerja juga menyediakan umpan balik atau feedback tentang efektivitas fungsi manajemen personalia. Penilaian kinerja berfungsi sebagai suatu quality control. Jika proses penilaian kinerja menunjukkan prestasi kerja buruk tersebar luas, banyak pegawai tidak memenuhi syarat penempatan, maka mereka tidak akan dipromosikan, justru dapat diberhentikan. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengambil quote dari Susi Pujiastuti, bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati.
Saya Johan Mimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.